Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Taib, alhamdulillah fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil layla at-thaminah wa fi hadhil layla al-mumti'ah war-ra'i'ah qadarna al-ikhtifal wa qadarna al-ijtima' wa nastati an nata'allam jama'atan maratan ukhra fi syahrin jadid wa kadzalika fi syahrin mubarak kadzalika fi syahrin aid wa huwa fil fasli abro internet an bu'din, ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk mengadakan pembelajaran, ya, setelah kemarin kita hiatus, ya, atau libur, ya, karena kemarin kita mengadakan Idul Fitri, ya, di masing-masing tempat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mengadakan pembelajarannya. Ya, meskipun ada beberapa perubahan, ya, dalam artian ada yang bergabung, ada yang kemarin tidak lanjut, tapi alhamdulillah ala kulli hal kita masih bisa bertemu lagi dan diberi kesehatan untuk belajar lagi, ya. Karena nikmat belajar, ya, nikmat iman, nikmat kesadaran, nikmat Islam, nikmat kesadaran tentang pentingnya ilmu itu adalah sangat besar, ya. Jadi kalau kita semua masih sadar akan pentingnya ilmu, ya, itu maka itu adalah sebuah nikmat yang besar, ya. Ada orang yang tidak sadar dengan nikmatnya ilmu, ya, dalam artian sudah nggak mau menuntut ilmu lagi, padahal banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, ya. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk menuntut ilmu bersama lagi, ya. Insya Allah fi hadhil lailah saufa yumkin uraji qalilan wa kadzalika saufa nata'aruf bainana awalan, ya, karena mungkin di sini ada yang baru juga, ya, atau bahkan ada yang lama juga. Jadi perlu kita review lagi, ya, perlu kita murojaah lagi, perlu kita tajdidun niyah, ya, kita perlu memperbarui niat, ya, karena yang namanya perbarui niat itu sangat penting, ya. Daripada kita belajar, yang paling penting itu dalam perbarui niat, karena kalau niat kita atau tekad kita sudah turun, sama seperti memperbarui iman, ya. Kalau iman atau niat atau tekad kita sudah turun, maka nanti akan malas sekali untuk belajar, ya. Maka ini perlu motivasi, ini perlu dorongan, ini perlu tarikan dari faktor eksternal dan faktor internal, ya. Yang insya Allah di sini nanti akan Ana berikan, ya, sedikit motivasi, sedikit dorongan, ya, sedikit eh tasjiat, ya, atau taklimat atau pengumuman dan lain-lain, sehingga nanti kita bisa tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya, dalam belajar dan dalam hal yang lain-lain. Adapun nanti kalau misalkan sudah selesai, ya, dalam artian ini nanti seperti biasa, ya, waktunya 1 jaman. Jadi nanti sesuai dimulai tadi 50, ya, 7.50, berarti nanti selesainya juga 8.50 WIB. Nanti kalau sebelum 8.50 udah selesai motivasinya, nanti kita murojaah belajar sedikit, sama nanti kalau masih ada sisa kita nambah pelajaran dikit, ya. Nah, ya, seperti itu, ya. Pak Urid fi awalil barnamat Urid
an nata'aruf bainana awalan ya, li'anna hadza muhimun jiddan, li'anna lahu qabla ta'aruf ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan ya tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka ta'aruf ya, maka tak kenal maka kita harus berkenalan ya. Karena di sini mungkin ada yang baru dan juga mungkin di sini ada yang lama juga, maka kita bisa memperkenalkan diri lagi ya. Yang pertama, Ana akan mengenalkan diri lagi ya. Jadi, seperti yang antum ketahui, mungkin antum juga sudah sering melihat Ana ya, meskipun antum sebelumnya di bulan kemarin ikut juga, tapi mungkin ada yang sudah kenal Ana dari lama ya, dari kursusan ya, yang sebelumnya Ana ajar ya. Jadi, nama Ana Muhammad Nugra Lafwan. Ismi Muhammad Anugrah Lafwan, wa tad'unani Afwan ya, dan antum bisa manggil Ana Afgan ya. Untuk daerah atau asal ya, ana jitu wa ana asli min Kediri ya. Jadi ana berasal atau ana asli dari Kediri di Jawa Asarkiyah di Jawa Timur. Ana asli Kediri di Jawa Timur, walakin fil adah ya, fil adah atau adatan antakilu bainal makan ilal makanin akhor ya. Biasanya anak pindah-pindah ya ke satu tempat ke tempat yang lain ya. Kayak kemarin anak domisili di Tangerang Selatan. Habis itu kemarin pindah lagi ke Depok. Habis itu kemarin di Malang ya. Sekarang di Kediri lagi ya. Jadi kalau aslinya anak dari Kediri, tapi biasanya sering jalan-jalan atau sering pindah-pindah karena alhamdulillah banyak saudara ya, sehingga bisa ditempatin untuk nginep dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Untuk riwayat pendidikan sendiri ya, anak memulai belajar bahasa Arab dan ilmu agama itu ketika setelah lulus SD. Ya, setelah lulus SD anak masuk pondok, ya masuk pondok sehingga anak belajar agama dan bahasa Arab di situ. Anak masuk pondok modern Darussalam Gontor ya, pondok modern Darussalam Gontor di Ponorogo, di pusatnya di Ponorogo. Kemudian ketika di pondok, alhamdulillah lancar 6 tahun ya. Kalau di sana 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, atau kalau di sana KMI ya. Jadi nanti urutan langsung kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan kalau lulusan Gontor tuh nggak dapat ijazah negara ya. Jadi ijazahnya ya udah ijazah KMI, Kuliatul Muallimin Al Islamiyah, atau ijazah Gontor sendiri. Dan alhamdulillah ijazah Gontor ini sudah diakuin ya, diakuin di universitas-universitas dalam negeri, meskipun itu ijazahnya nggak ada ijazah negaranya ya, nggak ada ijazah istilahnya ini ya, yang bagian Kemendikbud atau gimana gimana, itu ijazah asli dari Gontor ya. Kalau kita lulus dikasih itu. Tapi alhamdulillah ijazah itu sudah dimuadalah ya. Muadalah itu istilahnya disetarakan. Jadi kalau kita masuk universitas dalam negeri sudah bisa karena sudah disetarakan. Apalagi kalau kita masuk ke luar negeri itu sudah benar-benar disetarakan. Bahkan ketika kita daftar di kampus-kampus Timur Tengah itu ada lulusan KMI, lulusan Kuliatul Muallimin Al Islamiyah. Nah, itu ada lulusan Gontor atau pondok-pondok alumni Gontor ya. Biasanya kalau daftar ke Mesir atau Arab Saudi, Madinah, atau Uni Emirat Arab atau yang lain-lain itu sudah ada KMI ya. Karena alhamdulillah jasa Gontor sudah dimuadalah ya. Termasuk ketika anak masuk Libya itu ada spesifikasi KMI. Jadi bukan ijazah sanawiyah, bukan ijazah Oh, negeri, tapi ijazahnya langsung ya. Dan setelah itu anak pengabdian 1 tahun. Kalau bukan pengabdian itu. Kok tidak tahu? ya, Bukannya katanya. kalau pengabdian itu mungkin kita belajarnya lebih dari pengaplikasian ya. Jadi kita belajar mengajar, belajar mencari pengalaman. Cuma untuk belajarnya, nah waktu pengabdian cuma belajar di PAI ya. Nah dulu pernah masuk jurusan PAI 1 tahun saja di Unida. Jadi pengabdian sekalian kuliah, sekalian mengajar juga ya.
PAI. Tapi kalau PAI ya bahasa Arabnya sedikit ya. Paling cuma ilmu agamanya aja atau cara mengajar ya. 1 tahun ya, 1 tahun anak kuliah PAI di Unida. Setelah itu pada tahun setelahnya anak nggak lanjut di Unida. Setelah itu keluar dan sebenarnya pengen kuliah ke Timur Tengah ya. Ingin kuliah ke Timur Tengah atau luar negeri ya. Jadi anak ceritakan ini ya buat motivasi ya. Meskipun di sini yang hadir cuma 3 orang, tapi pasti nanti ada yang lihat rekaman ya. Karena ini nanti anak share di YouTube ya. Jadi ini buat motivasi saja. Nanti yang nonton ya rekaman YouTube atau nanti yang nyusul ngeliat rekaman ya. Jadi ketika anak keluar dari Unida, nah itu sebenarnya anak pingin banget ya, pingin kuliah di luar negeri ya. Pengen banget melanjutkan kuliah di luar negeri. Luar negerinya itu terutama di Timur Tengah ya, karena basic karena ilmu agama ya pengen langsung lanjut di lumbungnya ya atau sumbernya ya. Kalau kita belajar dari sumbernya itu ya di Timur Tengah itu, entah itu Mesir, entah itu Yaman, entah itu di Madinah, entah itu di Mekah, entah itu di Uni Emirat, ya, pokoknya Timur Tengah ya. Yang penting yang masih Ahlussunnah wal Jamaah, yang masih Sunni ya maksudnya, bukan yang Syiah ya. Kalau Syiah ada juga Timur Tengah, tapi Anda udah tahu dari dulu nggak mau ke situ kayak di ya negara-negara Syiah ya. Ada di apa namanya Iran. Nah, yang seperti itu bukan tujuan Ana. Tujuan Ana yang negara Sunni-Sunni yang Ana sebutkan tadi ya. Tapi qadarullah waktu itu setelah pengabdian Ana terlambat ya dalam mendaftar ya. Terlambat dalam mendaftar sehingga waktu itu Ana nganggur setahun. Yang nganggur setahun. Jadi setelah lulus pengabdian, ijazahnya baru keluar, akhirnya terlambat mau daftar-daftar. Ya udah ditutup ya. Ada yang pendaftaran di Mesir terbuka, tapi waktu itu berbayar dan waktu itu nggak ada biaya juga. Ya udah akhirnya anak nganggur setahun. Nah, dan untuk nganggur itu anak melanjutkan ketika nganggur itu akhirnya anak memutuskan untuk masuk pondok tahfidz ya, pondok tahfidz di Jakarta, tahfidz leadership setahun ya. Akhirnya anak di situ ya menghafal Al-Quran khususnya ziyadah ya, program hafalan program nambahan saja ziyadah. Dan setelah setahun itu pada tahun 2018 akhirnya anak udah lulus di program tahfidz itu dan masuk perkuliahan ya. Waktu itu emang tujuan anak pengen nyari yang gratis ya karena emang nggak ada biaya ya. Karena kalau di Mesir atau di Yaman yang waktu itu buka itu eh, bisa tapi harus biaya mandiri ya. Karena anak pengen yang benar-benar gratis. Waktu itu pilihan yang terbuka ada ya di Lipia dan Lipia ini adalah kampus di Indonesia tapi kampusnya di Jakarta letaknya tapi Lipia itu kepemilikannya atau yang punya di situ yang ngajar di situ itu pemerintahan Arab Saudi. Jadi kalau kita kuliah di Lipia itu sama seperti kuliah di Arab Saudi cuma cuma tempatnya aja yang di Indonesia. Jadi sistemnya itu sama kayak sistem kuliah di Arab Saudi. Ya sistem pengajarnya, sistem kuliahnya bahkan ikhwan dan akhwat itu dipisah ya di beda kelas. Padahal satu kelas ya. Satu kelas tapi nanti ikhwan kelasnya di samping kanan, nanti akhwat kelasnya di samping kiri. Jadi nggak ketemu. Nanti akhwat tuh belajarnya pakai proyektor. Belajarnya pakai proyektor yang mana proyektornya itu nyambung kameranya itu di kelas ikhwan. Jadi dosennya itu masuk di kelas ikhwan, ngajar di situ, nanti pakai mic dan suara dan gambarnya itu masuk di kelas akhwat. Jadi akhwat tuh belajarnya seperti itu, nggak langsung ketemu. Yang ketemu itu ikhwannya ya sama dosennya. Itu salah satu ya kuliah di Arab Saudi ya seperti itu ya. Jadi meskipun ada ikhwan akhwat satu kelas cuma dipisah ya. Dan alhamdulillah anak setelah itu anak melanjutkan di Lipia ya. Selama 4 tahun ya anak di situ ngambil bahasa Arab. Jadi kalau anak sekarang ngajar bahasa Arab itu apakah dari Gontor saja enggak ya? Alhamdulillah anak waktu di Lipia jurusannya benar khusus ke bahasa Arab sehingga ya lumayan ya, lumayan bahasa Arabnya setelah 6 tahun di Gontor, habis itu 4 tahun lebih intensif dan lebih bertemu dengan native-nya langsung ya, bertemu dengan orang Arabnya langsung, ya praktek-prakteknya langsung itu ketika di Lipia ya.
Ya, jadi setelah 4 tahun alhamdulillah ana lulus ya. Jadi itu riwayat pendidikan ya, dan alhamdulillah insya Allah dan mohon doanya mau melanjutkan kuliah lagi ya, insya Allah nanti ya. Sekarang masih belum ya, tapi mohon doanya saja untuk kelancarannya ya, seperti itu. Kemudian untuk itu riwayat pendidikan ya, jadi riwayat pendidikan anak seperti itu. Jadi eh, bahasa Arab di pondok dan alhamdulillah udah S1 juga di LIPIA Jakarta Fakultas Bahasa Arab ya. Selanjutnya untuk riwayat mengajar ya, riwayat mengajar ya. Karena emang dari dulu anak dididik untuk mandiri ya, dalam artian tidak bergantung dengan orang tua ya, sehingga ketika kuliah pun anak harus ini ya, meskipun di LIPIA dapat uang saku, meskipun di LIPIA gratis ya, tapi anak harus tetap bisa ya dapat uang saku sendiri ya, sehingga alhamdulillah ketika masuk LIPIA ya itu di tahun 2018 anak sudah mulai mengajar-ngajar ya. Jadi anak mulai mengajar tuh di mengajar Al-Quran ya, mengajar Iqra atau mengajar privat TPA atau seperti itu ya. Jadi anak pertama kali ngajar dulu bukan bahasa Arab, tapi ngajar Al-Quran dulu, Iqra dan lain-lain gitu ya, mengajar baca Al-Quran. Termasuk mengajar Bimago ya. Bimago itu istilahnya bimbingan masuk gontor. Jadi ketika masuk gontor tuh biasanya ada privat-privatnya buat tes masuk gontor. Anak ngajar di situ juga selama 2 tahun, 1 tahun ya. Jadi 2018. Selanjutnya ketika 2019, anak pulang ke rumah karena rumah anak Kediri ya. Kediri itu terkenal dengan kampung Inggris di Parenya, dan alhamdulillah rumah anak itu nggak jauh dari Pare. Kediri yang Pare ya, yang deket Pare situ. Akhirnya anak waktu itu 2019 liburan ya, liburan kuliah LIPIA yang mana liburannya itu panjang ya. Liburan LIPIA itu kalau dulu ya, kalau sekarang liburan LIPIA nggak terlalu panjang, tapi kalau dulu itu liburannya 4 bulan ya, hampir setengah tahun ya. Jadi dari sebelum Ramadan sampai setelah Idul Adha itu liburan lama banget ya. Sehingga waktu itu anak benar-benar nganggur banget. Akhirnya anak ke Pare ya, nyari pengalaman, pengen ngajar ya. Waktu itu anak ketemu di kursusan Al Azhar ya, di Pare tempatnya. Di situ offline ya, anak datang ke sana ya, wawancara mau mengajar dan alhamdulillah keterima. Dan waktu itu pada tahun 2019 di kursusan Pare di Al Azhar itu pertama kali anak mengajar bahasa Arab ya. Selama sebulan waktu itu karena libur kuliah ya. Nah, akhirnya setelah masuk kuliah lagi anak kembali lagi ke kampus dan seperti biasa kalau di kampus anak ngajarnya Al-Quran sama Bimago aja, nggak ada bahasa Arabnya. Dan qadarullah pada tahun 2020 seperti yang antum ketahui ya, di situ adalah hari yang mana terjadinya pandemi ya di Indonesia ya. Jadi 2020 itu corona pandemi di Indonesia yang mana pembelajaran akhirnya online semua. Akhirnya anak pulang dari Jakarta ke Kediri lagi ya, pulang ke Kediri ke Pare. Dan ketika di Kediri, Ana juga merasa bosan. Ya nggak ngajar, nggak ngapa-ngapain, kuliah juga online saja. Akhirnya Ana ke Pare lagi ya. Ke Pare lagi dan ketemu dengan teman Ana yang di Al-Azhar. Ternyata teman Ana yang di Al-Azhar itu bikin kursusan. Yang mana kursnya itu takalam. Sehingga Ana gabung sama dia yang bantu teman Ana ngerintis kursusan itu ya di takalam itu. Sehingga ya Ana akhirnya ngajar di situ ya. Ngajar di takalam. Itu Ana ngajar offline dan ngajar online ya, ngajar offline dan ngajar online. Akhirnya berlanjut dari 2020 sampai 2021 ya, sampai 2021. Kemudian pada tahun 2022 ya, di awal bulannya ya, kalau nggak salah Maret ya, Ana dapat panggilan dari Mas Kanul Hufaz ya untuk mengajar bahasa Arab di situ juga. Akhirnya Ana berangkat ke Jakarta ya, Tangerang Selatan untuk mengajar bahasa Arab. Dan waktu di situ Ana juga mendapat kesempatan ngajar juga di Maha Arabik ya. Jadi karena masih sebenarnya yang punya sama ya, Maha Arabik sama Mas Kanul Hufaz, cuma beda ya, beda yayasan aja. Sehingga Ana ngajar di situ juga ya. Sehingga sampai sekarang ini Ana juga masih ngajar ya untuk yang di kelas privatnya saja ya. Dan untuk kelas privat sendiri sebenarnya ini udah lumayan lama ya. Ana mulai kelas privat yang Ana rintis
ini yang ana ajar ini bukan baru Ramadan kemarin saja ya. Sebenarnya ana mulai dari ketika ana masih ngajar online di Takalam ya, yaitu tahun 2021. Dan waktu itu dimulainya itu bukan karena ana pengen buat ya, tapi karena ada orang pengen belajar privat secara intensif, pengen belajar secara ya nggak terlalu banyak orangnya, atau pengen belajar materi yang ada kuaitnya, atau materi yang mana bukunya lebih terstruktur ya. Akhirnya anak buka ya kursusan karena ada yang minta itu, ada yang request, akhirnya anak buka yang privat kelas ini ya, privat kelas. Dan ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang masih berjalan ya untuk yang kursus privat sama anak ini ya. Jadi seperti itu ya untuk pengalaman mengajar. Jadi intinya kita harus tetap belajar ya, tetap belajar. Jadi meskipun anak mengajar, tapi di situ ada belajarnya juga ya. Yaitu ketika kita mengajar itu masih belajar ya, yaitu belajar muroja ilmu, belajar memutkinkan ilmu, memperlancar ilmu itu dengan mengajar ya. Itqanul ilmi itu dengan mengajar ya, murojaah dan praktek. Oke, jadi sebenarnya kalian kalau pengen benar-benar cepat menguasai bahasa Arab itu ada 3 cara. Gak cuma belajar saja. Kalau belajar tuh wajib ya. Jadi kalau dia nggak belajar ya nggak mungkin bisa bisa menguasai bahasa Arab. Tapi ada sebenarnya 3 cara lagi selain belajar untuk benar-benar memantapkan bahasa Arab kita, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, kalau kita pengen bahasa Arab kita lebih mungkin ya, lebih lancar atau lebih mantap atau lebih istilahnya lebih melekat ya, itu dengan murojaah ya, dengan murojaah. Jadi ketika antum sudah belajar, misalkan antum belajar di tempat lain dan tiba-tiba belajar lagi tapi materinya hampir sama, itu insya Allah nggak apa-apa ya, karena di situ ada murojaah. Dan yang mana murojaah ini akan menjadi eh, akan menjadi pemantapan ilmu kita ya. Seperti anak dulu ya, ini bukan anak mengada-ngada tapi emang kenyataan anak ya. Ketika anak dulu di Gontor itu bahasa Arab anak itu ah, ya nggak terlalu melekat, dalam artian gampang-gampang lupa mudof dan mudofila itu yang seperti apa, nggak tahu anak ya. Kadang malah kebalik. Naat wal man'ut sama mudof wa mudof ilaih, dan itu dulu ketika anak di Gontor seperti itu. Bahkan sampai 6 tahun hampir sama seperti itu ya. Tapi ketika anak murojaah lagi, ketika masuk Lipia itu diulangin lagi pembelajaran kayak mudof, naat dari awal dari dasar. Tapi diulanginya lagi itu dengan sistem murojaah dan lebih lengkap, sehingga lumayan ya memantapkan ilmu anak ya. Jadi murojaah itu adalah cara yang pertama untuk memungkinkan ilmu. Jadi bagi kalian siapa saja itu yang sudah pernah belajar bahasa Arab kemudian belajar lagi dengan materi yang hampir sama, nggak ada masalah. Karena di situ akan antum memurojah dan menjadikan ilmu kita lebih mantap ya, lebih lancar dan lain-lain ya. Kayak kita menghafal Al-Quran ya. Kita menghafal Al-Quran kalau ziyadah, kalau setoran aja, habis itu nggak murojah ya nggak bakal lancar, nggak bakal mungkin ya. Jadi kalau kita sering murojah nanti akan mungkin. Sama seperti ilmu seperti itu juga. Jadi nggak cukup kita belajar sekali habis itu pengen lancar. Belajar bahasa Arab cuma sekali. Kecuali kalau orangnya emang benar-benar pinter ya. Emang ada orang yang benar-benar pinter belajar sekali langsung benar-benar melekat. Tapi kebanyakan orang atau bahkan termasuk anak juga itu nggak bisa seperti itu ya. Belajar sekali langsung melekat nggak bisa. Bahkan harus berulang-ulang ya. Dan itu cara yang pertama ya, dengan murojaah. Cara yang kedua adalah dengan banyak praktek ya, banyak praktek. Ya, banyak praktek ini mungkin bisa kita terapkan dalam ngomong ya. Jadi kita terapkan dalam ngechat. Nah, kayak di sini ada yang tadi ada yang ngechat ya, itu pakai bahasa Arab itu. Afwan ya Ustadz, al-an ana mustamil faqat ya nani sudah. Ini ada Bu Iva yang ngechat seperti itu. Ini termasuk praktek ya. Dan ini bagus ya seperti itu. Jadi praktek itu nggak cuma ngomong ya. Ya kalau cuma ngomong saja ya bahasa Arab kita cuma berguna di lisan. Padahal bahasa Arab itu gunanya nggak cuma di ngomong. Kalau kita belajar bahasa Arab tujuannya cuma buat ngomong saja, pengen pengen bisa ngomong sama Arab itu anak rasa kurang banget ya. Karena bahasa Arab itu lebih luas ya. Kita memahami Al-Quran itu bukan dengan ngomong, tapi dengan menulis, dengan membaca. Kita memahami tafsir atau kitab-kitab kuning itu tidak dengan ngomong. Nah. Kita dengan mendengar, kita dengan membaca, kita dengan menulis. Nah, itu seperti itu ya. Jadi praktek itu nggak cuma ngomong, praktek itu bisa dengan menulis, ya.
praktek itu bisa dengan mendengar. Ya, contohnya mendengar orang Arab ngomong atau dalam film-film yang kemarin anak kasih, ya itu praktek mendengar juga ya. Atau menulis seperti ini atau biasa anak kasih tugas nulis itu juga praktek menulis dan lain-lain ya. Jadi cara yang kedua adalah dengan praktek ya. Dan cara yang ketiga untuk memudahkan ilmu adalah dengan mengajar ya. Dengan mengajar nih otomatis kita akan terpaksa untuk belajar lagi. Dengan mengajar kita otomatis terpaksa untuk menjelaskan yang mana ketika kita menjelaskan itu kita sedang murojaah dan kita sedang praktek ya. Jadi kalau lebih ampuh mana? Praktek, murojaah atau mengajar? Sebenarnya kalau lebih ampuh itu lebih ampuh mengajar. Karena dengan mengajar itu nanti kita bisa murojaah, kita bisa praktek, mencakup semuanya. Nah, cuma kalau mengajar kan tidak setiap orang memiliki kesempatan, sehingga mengajar ini kan terbatas ya. Tapi sebenarnya mengajar itu nggak harus orang lain. Kayak anak ngajar kalian kan orang lain ya. Sebenarnya mengajar itu bisa dimulai dari diri sendiri. Mengajar keluarga, kalau ada yang punya apa namanya saudara bisa mengajar saudara, bisa mengajar teman atau menjelasin teman atau mengajar anak atau yang lain-lain itu juga mengajar ya. Jadi intinya mengajar ini umum ya. Mengajar itu nggak harus ngajar di kursusan, ngajar di sekolah, ngajar di universitas tidak ya. Mengajar itu umum ya, yang mana di situ juga sangat bagus untuk memungkinkan ilmu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Intinya kita alhamdulillah masih beri kesempatan ya untuk belajar lagi ya bahasa Arab di kelas Arabia Baina Yadaik eh, 1A ya. Dan seperti yang Ana sebutkan kemarin ya bahwasanya kita ya di sini belajarnya pakai buku ya, dan sini sistemnya kelas ya. Sistemnya kelas. Sistemnya kelas. Dalam artian nanti nggak belajar sendiri atau nggak belajar eh, langsung berdua sama pengajiannya tidak ya, tapi sistemnya kelas, tapi kelasnya itu privat ya, dalam artian bukan kelas yang terbuka orangnya nanti ada 30 orang atau 40 orang yang mana nanti nggak bisa praktek satu persatu, tidak, tapi kelas ini tertutup ya, tertutup, yaitu ya mungkin 10 orang atau 15 orang itu maksimal ya, bahkan sekarang aja cuma 3 orang yang mana ini lebih benar-benar bisa terkontrol atau lebih privat ya. Jadi kita kelas privat ya, kelas privat. Jadi bukan privat sendiri tapi berkelas. Dan ini sebenarnya cara belajar seperti ini itu lebih lebih bagus ya. Yang pertama mungkin kalau masalah administrasi nggak terlalu mahal ya. Kalau antum belajar sendiri nanti administrasinya mungkin lebih mahal ya, karena ya ditanggung sendiri. Cuma kalau bareng-bareng kan bisa ada nggak terlalu mahal ya, seperti itu ya. Yang kedua ada temennya ya. Jadi temen nih bagus ya, bisa saling menguatkan. Apalagi temen di sini itu akhwat semua. Jujur ya, sebenarnya tadi banyak ya laporan dari admin bahwasanya yang daftar ikhwan tuh banyak, pingin masuk kelas, pingin masuk pakai kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 yang mana sekarang seperti ini ya. Tapi anak tolak ya karena ikhwan. Dan sedangkan yang lain-lainnya itu akhwat semua. Nah, pasti nanti nggak enak ya. Apalagi nanti agak canggung atau gimana-gimana kalau ada ikhwan. Sehingga kalau ada ikhwan yang mau daftar, pasti anak suruh masuk paket kelas 4 ya. Karena di situ bisa langsung belajar sendiri langsung ya. Karena yang kelas-kelas ini anak khususkan akhwat. Karena emang yang lainnya banyak yang akhwat. Sehingga anak mengambil yang banyaknya, mengambil yang mayoritas daripada yang minoritas ya. Jadi di sini ada teman juga ya, teman-teman yang saling mendukung, saling mengingatkan. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman ini. Bisa saling mengingatkan, bisa bikin kita semangat ya, bisa bikin kita termotivasi ini dengan teman ya. Maka karena kita kelasnya privat kelas yang mana di sini ada beberapa orang, maka nanti bisa saling mengingatkan dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Jadi itu pembahasan tentang perkenalan dari Ana sedikit ya sama penjelasan kelas. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran di buku, Ana jelasin bukunya lagi ya. Mungkin bisa perkenalan lagi ya yang di sini.
Mungkin bisa perkenalan lagi yang ada di grup ini untuk ini ya, perkenalan lagi ya. Yang pertama silakan dari Bu Ersa, ada Bu Ersa. Yang lain dulu lah Ustadz. Kan baru masuk. Coba Kaila, ada Kaila. Nah, Ustaz. Perkenalan Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kaila Qur'ani. Tad'unani Kaila. Ana min Bima, Nusa Tenggara Barat. Ana Qalibah. Syukran Ustaz. Sip. Al-awal Hunaka Kaila ya, ada Kaila yang pertama tadi dari NTB ya. Nah, Ustaz. Jadi ini masih pelajar ya, masih pelajar. Kalau nggak salah masih SMA ya. Dan pengen melanjutkan ke Iya, Lipia ya, atau kampus Timur Tengah kan? iya insya Allah Ustaz. Ya, jadi yang pertama ini ada Kaila ya, dari TB atau Bima ya. Hanya ada Bu Iva ya, tapi Bu Iva di sini cuma mendengar ya. Jadi Bu Iva ini juga bulan kemarin sudah bergabung juga ya. Kalau nggak salah dari Malang ya, dan beliau ibu rumah tangga juga ya. Nah, seperti itu. Silakan selanjutnya Bu Ersa. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Ersa Rahmawati, tada'unani Bu Ersa. Ana jitu min Banjarmasin, Kalimantan Janubiyah. Ana umu wa robatul bait. Tas. Jadi ada Bu Ersa ya, selanjutnya ya Robatul Bait ya. Di sini beliau menyebutkan Robatul Bait ya, yang artinya ibu rumah tangga ya. Bahasanya ibu rumah tangga apa? Robatul Bait. Ya, Robatul Bait. Mengurus rumah ya. Betul. Baik. 6 ya. Seperti itu untuk perkenalan yang hadir. Sekarang anak kenalkan yang belum hadir ya, karena sebenarnya eh ini masih yang lama-lama juga, cuma belum pada hadir pada malam hari ini ya. Jadi anak kenalkan cara singkat saja. Nanti biar kalian tahu ya siapa saja yang belajar di grup ini ya. Yang pertama, oh ya, tapi sebelum itu di sini adakah waktunya yang bukan web WIB, yang bukan WIB siapa di sini? Namanya Ustadz. Ana Ustaz. Bu Ersa, Wita atau Ana Wit? Wita. Wita Ustadz. Oh, Wita ya. Kayla Kaila Wita Wita. juga ya. Iya Ustaz. Nah. Ya, Masya Allah ya. Di sini kalau WIB aja jam setengah 9 ya. Berarti kalau di sana Wita berarti setengah 10 ya. Iya Ustadz. Iya, nah. Nah, ya, jadi ya itulah perjuangan ya. Itulah perjuangan dalam belajar. Tapi Masya Allah ya, bisa masih tetap ikut ya meskipun sudah larut malam ya di sana. Kemudian perkenalkan lagi yang belum hadir ya, biar kalau nanti kalau teman-teman yang belum hadir masuk, oh tahu ini siapa ini yang kemarin udah dikenalin sama Ustadz, dari mana asalnya, atau ya sekarang masih belajar atau sudah kerja atau berumah tangga. Jadi nanti bisa tahu ya. Karena kan kalau kita tahu kan jadi enak ya nanti pembahasannya atau ngobrolnya ya. Pertama Nah, ada Ustaz. Bu Dini ya. Kalau anak panggil Bu ini berarti sudah ibu rumah tangga ya, atau sudah kerja juga ya. Maka di sini yang pertama tadi ada Bu Dini yang anak sebutkan. Kalau nggak salah beliau asalnya dari Sulawesi ya, dari Palu.
ya dari Palu, dan beliau ibu rumah tangga dan kerja juga PNS kalau nggak salah ya. Selanjutnya ada Mia ya. Mia ini dari Lombok ya, dari NTB juga, tapi NTB-nya Lombok ya. Sekarang pelajar ya. Kalau Mia ini sudah lulus SMA, dalam artian dia mahasiswa sekarang ya Mia ini. Selanjutnya ada Putri Azhari ya. Putri Azhari ini kalau nggak salah dari Riau ya, dari Riau tapi kerjanya di Medan, sekarang bekerja ya. Dan yang terakhir ada Kia. Kia ini dari Sukabumi. Untuk sekarang kuliah juga ya, kuliah. Kia dari Sukabumi kuliah. Jadi itu teman-teman yang ada di kelas paket 2 ya. Jadi cuma sedikit ya, cuma 7 orang. Kalau yang bulan kemarin lumayan banyak ya. Kalau sekarang cuma ada 7 ya. Tapi nanti kalau ada yang daftar lagi, insya Allah tetap anak tambah ya. Tapi ya kita lihat dulu nanti ya, apakah bertambah atau tidak. Tapi kalau emang tidak bertambah ya, itu nanti teman-teman kalian ada 7 orang ya. Teman seperjuangan di kelas paket 2 yang mana belajarnya Senin dan Rabu jam lebih cepat lebih baik ya sebenarnya. Karena setelah Isya itu biasanya 19.30 atau 19.45 WIB ya. Maka lebih cepat lebih baik ya. Kalau kalian lebih cepat masuknya nanti akan kita mulai ya. Minimal 3 lah seperti ini. Kalau kalian kan ada 7 kan. Ada 7 ada Ya, 7 Ustaz. peserta. Berarti kalau udah ada 3 8, orang, Ustaz. nanti langsung anak mulai ya. Kalau sudah 19.45. Karena ya tahu sendiri ada banyak yang Wita itu. Bahkan tadi Budi ini Palu itu Wita juga, Mia Wita juga ya. Dan itu pasti lebih malam Iya, ya. anak. Maka lebih baik kalau bisa masuk di setengah 8 WIB. Kalau udah masuk lebih dari 3 orang ya bisa langsung kita mulai ya. Seperti itu. Bahkan di Jawa Timur pun Nah, isaknya lebih cepat juga ya. Kan kita yang di daerah barat kan di situ kalau nggak salah cuma Putri. Itu Sumatera ya. Kalau Sumatera mungkin agak telat isaknya. Ada yang Sukabumi, tapi Sukabumi nggak terlalu telat juga ya. Itu Jawa Barat masuknya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu untuk kelasnya. coba. Jadi sistemnya kalian nanti temennya ada 7. Nah, kalau Anda suruh masuk Zoom setengah 8, nah itu nanti langsung masuk ya. Kalau lebih dari 3 orang udah mulai masuk ya nanti langsung kita mulai. Tapi ternyata kalau emang nggak tidak lebih dari 3 orang dan waktunya lebih udah bener-bener terlambat juga ya udah nanti terpaksa kita mulai ya, terpaksa kita mulai meskipun 2 orang nanti nggak apa-apa ya, tetap kita mulai kalau emang nanti sudah benar-benar jam 8 ya, pokoknya nggak lebih dari jam 8 ya, nggak lebih dari jam 8 seperti itu ya. Dan sekarang juga untuk pembelajaran di kelas sana ini ada adminnya ya, ada nomor admin, ada teman yang bantu Ana ya, sehingga nanti beliau yang koordinasi masalah administrasi, registrasi dan lain-lain di situ ya. Nanti kalau ada keluh kesah atau ada saran nanti bisa disampaikan ke admin ya. Nah, untuk tugas nanti di mana ya? Tugas tetap Ana karena yang ngajarkan Ana ya. Jadi kalau nanti ada tugas, misalkan kasih tugas mengerjakan ini atau nanti Ana tugas tulis ini. Nah, itu kumpulkannya ke Ana. Jadi nanti bisa inilah bisa terseleksi kalau antum ngumpulin kanan ngumpulin tugas masalah pembelajaran, kalau ke admin ngechat admin berarti masalah masalah yang lain-lain, masalah teknis lah intinya kayak gitu, masalah registrasi administrasi atau yang lain-lain. Nah kalau izin di mana, izin langsung ke Ana ya, karena nanti Ana yang ngajar ya. Intinya masalah teknis itu nanti ke admin ya. Saran atau konsultasi atau mau pindah kelas atau gimana-gimana nanti bisa disampaikan ke admin. Yang tujuannya di sini yang pertama biar anak nggak terlalu berat ya.
Ya karena kemarin anak yang handle sendiri agak terlalu berat. Yang kedua biar lebih rapi ya. Dan nanti bisa diingatkan juga. Jadi kalau dulu belajar sama anak itu kalau dia orangnya nggak pernah hadir ya anak biarin karena terlalu banyak anak ngurusinya. Yang mana nggak terhandle. Tapi sekarang ada admin jadi nanti kalau emang ada orang yang sudah registrasi, sudah benar-benar ikut tapi nggak pernah hadir, nanti bisa admin. Nanti tinggal anak kasih namanya ke admin nanti sama admin nanti bisa ditanyain atau apa namanya diminta follow up-nya ya seperti itu. Jadi tujuannya ini sebenarnya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah anak, untuk mempermudah kalian juga. Jadi kalian nggak perlu nanti masalah non masalah teknisnya nggak perlu ke anak ya seperti itu. Kalau kan nanti bisa masalah lebih fokus masalah pembelajarannya. Tip ya Nah, seperti itu ya. Jadi ini perlu anak sampaikan di awal ya karena banyak yang bingung atau banyak yang nggak setuju juga. Tapi intinya ini kemaslahatan bersama ya. Jadi kita nggak bisa memikirkan kemaslahatan seseorang saja ya. Jadi kemaslahatan bersama dan Nana udah diskusi sama teman-teman Nana masalah gini-gini ya akhirnya Nana mengambil keputusan ini ya. Seperti itu yang mana insya Allah tujuannya bukan untuk memperburuk ya. Tujuannya baik ya. Tujuannya baik yang mana biar lebih rapi, biar lebih profesional dan biar lebih yang lain-lain lagi ya. Seperti itu ya. Jadi itu untuk masalah kelasnya ya, masalah kelas yang akan kita jalani selama 1 bulan Mei ini ya, selama 1 bulan Mei ini. Dan tentunya kelas Ana ya kalau antum ikut kelas di paket 1 atau terserah ya paket 1 sampai paket 4 bukan paket promo ya. Paket 1, paket 2, paket 3 atau paket 4. Antum sekarang di paket 2 ya. Itu nanti dapat fasilitas ya. Dapat fasilitas. Fasilitasnya apa saja? Banyak ya fasilitasnya. Yang pertama, seperti yang antum ketahui ya, di situ ada grup kelas baca kitab. Ya, di situ itu adalah salah satu fasilitas buat yang ikut paket 1 sampai paket 4 yang mana di situ nggak perlu registrasi lagi, antum otomatis masuk di situ ya. Di situ pembelajaran ngapain ya? Jadi Ana jelasin ya tujuan Ana buka kelas baca kitab ya. Jadi eh, ketika kita belajar bahasa Arab ya, entah itu belajar kalam, entah itu belajar qawaid, entah itu belajar mufrodat atau entah itu belajar yang lain-lain itu kalau kita tidak latihan membaca maka nanti akan sangat sulit membaca ya. Nanti nggak bisa ya. Dan ini anak alamin selama anak mondok di Gontor ya. Anak mondok di Gontor 6 tahun ya. Antum tahu sendiri pondok Gontor itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan bahasanya, praktek bahasanya. Jadi kalau di sana nggak pakai bahasa Arab itu dibotak, digundul atau dijemur atau dihukum lain-lain ya, suruh muter lapangan atau suruh muter masjid. Nah, itu sangat ketat ya nizam bahasa di sana. Sehingga setiap santri itu diwajibkan untuk ngomong bahasa Arab. Meskipun bahasa Arabnya amburadul ya. Lugo fasida kalau bahasa sana ya. Lugo yang bahasa Arab yang bukan bahasa fusha tapi bahasa yang asal-asalan ya. Tapi di sana ya lebih baik seperti itu daripada ngomong bahasa Indonesia kan. Kalau ngomong bahasa Indonesia kan nanti dihukum. Dan setelah 6 tahun ya di Gontor tuh bahasanya lumayan bagus untuk prakteknya. Tapi ketika membaca itu tidak ada ya. Dalam artian ketika di kelas tuh nggak dibaca. Jadi kalau ada kitab-kitab Arab itu kita kita nggak baca tapi dibacakan guru. Jadi kita cuma mendengar. Dan itu sudah ada harokatnya kalau di Gontor. Sehingga bukan Arab gundul. Sehingga bukan Arab gundul. Dan ketika Ana lulus Gontor, ya, habis itu Ana masuk di Lipia Jakarta, Ana dihadapkan dengan dosen yang mana di situ pembelajarannya pakai kitab Arab, kitabnya itu benar-benar gundul yang tidak ada harokatnya dan kita disuruh baca, suruh praktek. Anta ikra hadza. Disuruh baca ya. Jadi dosennya dengerin. Dan waktu itu Ana salah-salah baca ya.
Iya bisa sih bisa, tapi salah-salah ya. Karena mungkin anak udah lama belajar bahasa bisa, tapi banyak yang salah ya. Kawaidnya amburadul atau yang lain-lainnya amburadul. Karena anak nggak pernah praktek ketika di pondok dulu. Anak belajar bahasa Arab di pondok itu cuma ngomong. Anak belajar bahasa Arab dulu cuma mendengar. Belajar bahasa Arab kawaid. Tapi anak nggak pernah praktek membacanya langsung ya. Yang Arab gundul yang tidak pernah. Tapi akhirnya itu semester 1 ya. Ketika anak masuk awal di situ akhirnya anak ngejar ya. Ngejar dalam artian anak sering baca, meskipun nggak baca depan dosen, tapi baca-baca sendiri atau baca eh, di sebelum nggak di kelas atau baca dalam hati, pokoknya baca. Entah itu baca dalam hati, entah itu baca secara jahar, entah itu membaca tidak di depan dosen, pokoknya banyak baca sendiri. Dan alhamdulillah semester 3, semester 4 atau semester atasnya anak bisa ya. Anak bisa baca Arab gundul. Karena apa? Karena ya anak paksa untuk praktek ya. Dan itulah tujuan anak bikin kelas baca kitab gundul itu seperti itu. Jadi biar kalian itu bisa baca bahasa Arab yang tidak ada harokat ya. Karena kalau kita tidak belajar membaca, nah nanti kita cuma belajar bahasa Arabnya doang. Kita cuma belajar kawaid saja, kita cuma belajar ngomong saja, tapi ketika suruh baca nggak bisa. Nah ini harus kita pelajari, harus kita banyak praktek. Yang mana ini sudah ana fasilitasi di kelas baca kitab ya. Maka dimanfaatkan ya. Meskipun materinya sekarang dari dasar, tapi itu penting juga ya. Dimanfaatkan. Kalau anak kasih tugas, Iqra suruh baca ini, dibaca, dikumpulkan. Kalau ada yang salah nanti dibenarkan. Karena disitulah proses pembelajaran ya. Karena di situ anak nggak untuk kelas baca kitab ini ya dia mengumpulkan mau nggak ya terserah. Karena ini ya fasilitas bukan kelas kelas aslinya. Kecuali kalau di sini dia udah daftar tapi nggak pernah masuk Zoom, ini nanti akan bakal dicari ya, anak cari atau nanti dicari admin. Tapi kelas baca kitab kalau ini fasilitas, jadi kalau dia nggak ngumpulin sama sekali ya ya terserah nggak apa-apa. Tapi rugi kan? Ya karena fasilitas ini dapat buat orang yang paket 1 sampai paket 4 saja. Kalau dia nggak lanjut belajar, apakah tetap bisa belajar baca kitab? Ya nggak bisa, nanti nggak dapat fasilitasnya ya. Maka itu dimanfaatkan ya. Kecuali nanti kalau ada beberapa kompensasi atau beberapa eh, konsultasi, nanti mungkin bisa tetap ikut, nggak belajar Zoom tapi bisa ikut kelas baca kitab, bisa nanti kalau ada konsultasi atau ada obrolan-obrolan ya. Seperti itu ya. Habis itu ada fasilitas yang kedua, nanti ada yang Telegram itu ya. Seperti yang Anda bilang tadi ya, mendengar ya, istima. Nah, istima eh, laisa faqat bimujarrodi annutku minal mudaris fahasab ya. Jadi istima itu kalian tuh tidak harus tidak cuma mendengar dari guru saja. Masalan anak atakallamu bil lughal arabiyyah wa antum tastami'unani fa hadza min babil istima ya. Contohnya ketika anak ngomong bahasa Arab dan kalian mendengar anak, misalkan hal sauti wadah, ini kan antum sering mendengar sehingga antum istima. Itu sebenarnya istimewa, tapi sebenarnya istimewa itu nggak cukup di situ saja, masih kurang ya. Hakikatan hadza nakis ya. Idza antum tastami'una min jihatil mudarris faqat fa hadza uh, laisa min tamam wa laisa min syamilil istima ya. Ini bukan bukan istimewa yang sempurna ya. Masih bisa ditambah lagi. Dengan apa bisa ditambah lagi ya, dengan hal yang lain. Tentunya dengan menonton video, menonton ceramah, atau menonton film, atau menonton hal-hal yang lain. Yang penting bahasa Arab ya. Nah, karena di situ akan membiasakan telinga kita untuk mendengar ya. Dan yang mana kalau kita terbiasa mendengar ya nanti terbiasa ngomong dan terbiasa mendengar mufradat baru juga, dan ya bahasa Arab kita, kemampuan bahasa Arab kita lebih bagus ya. Maka itu bisa dimanfaatkan ya. Terserah kalian yang bagi waktunya. Karena di situ Anda nanti cuma nge-share saja. Kalian mau nonton, mau buka, mau enggak, itu terserah kalian. Yang penting dibagi waktunya saja. Kalian untuk kapan istimewa. Kalau bisa sehari setengah jam lah. Sehari setengah jam itu udah bagus ya. Sehari setengah jam. Sisihkan waktu setengah jam untuk istimewa.
di Telegram. Kalau di Telegram kurang puas ya bisa searching sendiri di YouTube. Telegram itu fasilitas saja. Kalau emang nggak sesuai ya bisa searching sendiri di YouTube. Jadi nggak harus dari Telegram, bisa di YouTube. YouTube juga lumayan banyak ya seperti itu. Setengah jam sehari itu sudah, kalau udah bagus ya. Kemudian ada fasilitas lain berupa info-info beasiswa dan pendaftaran kampus Timur Tengah atau kursan-kursan yang lain. Nah, ini fasilitas yang info-info ini adalah umum, yaitu di grup pejuang itu ya. Ini grup pejuang ini umum ya. Dalam artian iya semuanya bisa masuk ya, semuanya bisa masuk. Yang mana di grup pejuang ini nanti akan ada share info pembelajaran bahasa Arab ya, yang biasanya di hari Jumat itu ya. Biasanya share info beasiswa ya, biasanya share info lowongan kerja yang hubungannya dengan bahasa Arab ya, hubungannya dengan bahasa Arab atau Timur Tengah ya. Atau di situ nanti bisa kasih soal-soal ya. Cuma kalau di grup pejuang itu nggak ada tekanan ya, dalam artian ya kosong anak, kalau anak ada kosong anak kasih soal. Kalau hari Jumat ini ada sesuatu nanti Zoom, tapi kalau enggak ya, karena di situ kan di situ nggak ada tekanan ya di grup pejuang. Tapi insya Allah tetap harus antum ikuti ya grup pejuang karena itu lumayan bagus ya. Jadi kalau ada info beasiswa bisa di-share, nggak harus antum ya, antum nge-share ke medsos antum, nge-share ke teman antum, itu nanti bisa bisa ini ya, lumayan ya, bisa membantu mereka juga ya. Atau misalkan nanti kita nggak berniat kuliah di Timur Tengah tapi belum tentu teman kita nggak berminat, bisa saja teman kita berminat tapi nggak ada infonya ya, sehingga harus di share info ini ya, seperti itu. Ada juga fasilitas berupa konsultasi tugas, konsultasi tugas atau pertanyaan bahasa Arab yang lain-lain ya. Jadi ketika antum yang ada di grup yang sudah ikut paket 1 sampai paket 4, antum bertanya ke ana, insya Allah ana jawab ya. Antum nanya misalkan nanya sesuatu atau nanya tugas dari sekolah atau nanya ini hukumnya apa irobnya apa, insya Allah ana jawab ya. Jawabnya biasanya ana langsung jawab di WA atau ana jawab di Zoom. Nanti tergantung Anda bisanya kapan. Kalau emang Anda suruh jawab di Zoom, nanti berarti antum tanyakan ketika selesai Zoom seperti ini, Ustaz ada pertanyaan. Nah, itu lebih bagus malah. Kalau di Zoom itu kan nanti lebih langsung ya, Anda jelasinnya. Kalau antum nanya di WA, ya nanti mungkin tersendat-sendat. Kadang Anda baca atau kadang ada kesibukan. Ya. Jadi, itu salah satu fasilitas juga, yaitu bertanya tentang bahasa Arab atau kalau ada tentang agama juga boleh setahu ana ya, karena ana khususnya di bahasa Arab ya, jadi nggak setahu ana saja. Kalau yang syariah atau tentang ekonomi atau tentang ekonomi syariah atau yang sejarah ya itu ya mungkin ana tahu sedikit tapi nggak, bukan khusus ana, kuliah ana bukan di situ ya, sehingga kalau tuh nanya yang di bagian seperti itu ya ana jawab sebisanya ya, seperti itu ya. Jadi itu salah satu fasilitas juga ya. Yang mana nanti kalau ada orang lain, apakah sebenarnya banyak yang nanya Ana ya, karena seperti yang antum ketahui Ana ngajar di banyak kursusan dulu, sehingga ya tes suaranya jelas ya. Wow, baik Ustadz. Pana ulangin lagi ya. Seperti yang antum ketahui bahwasanya Ana lumayan banyak ngajar di kursusan, sehingga banyak yang nge-save nomor Ana dan itu banyak yang nanya juga. Ya, banyak yang nanya juga. Ya, tapi apakah orang-orang lain, kalau orang lain yang nanya ya, bukan yang ikut kursusan, apakah Ana jawab? Tidak Ana prioritaskan ya, karena Ana prioritaskan kalian ya. Jadi ya mungkin bisa aja Ana jawab, bisa saja tidak ya kalau yang orang lain ya. Tapi kalau kalian Ana prioritaskan ya, karena Ana lebih prioritaskan yang ada hubungannya, yang ada ikatannya ya, seperti itu ya. Jadi ya itu silakan dimanfaatkan juga. Nanti kalau antum ada pertanyaan, nggak usah sungkan-sungkan untuk nanya ya. Ya kalau nanya pelajaran atau agama atau bahasa Arab ya ke Ana. Cuma kalau nanya tentang sistem administrasi atau tentang urusan teknisnya, itu ke admin ya, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Mungkin pertemuan pertama ini Ana jelaskan lebih gamblang saja ya, karena
banyak yang nggak paham urgensi Ana buka kelas baca kitab tuh buat apa. Banyak yang nggak paham, sehingga ini perlu Ana jelaskan ya. Dan pengarahan ya, ada sebuah mafuzat yang mana gimana ya? Tanzimul amali tuwafiru tanzimul amali tuwafiru nisful waktu ya. Tanzimul amali tuwafiru nisful waktu. Sebuah mafuzat yang Ana pelajari ketika di pondok dulu, yaitu pengarahan seperti ini, atau pengarahan atau eh, pengurusan pemanajemen sebuah program atau termasuk taujiat seperti ini adalah mengurangi setengah dari pekerjaan ya. Jadi ini perlu ya, pengarahan seperti ini perlu Ana sampaikan terutama ketika di awal seperti ini, sehingga kita nanti belajarnya lebih 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 semangat, dan kita lebih tahu ya fasilitas yang ada, kita lebih tahu kita belajar sama siapa ya. Kita lebih tahu teman-teman samping-samping kita yang belajar, itu paling penting ya, karena kita kan kalau sama anak ya, ini kan sistemnya privat ya, jadi ya harus ada seperti itu, yang nggak terlalu formal tapi profesional ya. Jadi seperti ini kan eh, sebenarnya bukan pelajaran yang Ana sampaikan barusan, tapi ini lebih penting dari pelajaran, karena kalau antum nggak tahu ini ya nanti pelajarannya kurang ya, kurang dapat ya, bahkan nanti nggak semangat orang yang lain-lain. Tapi setelah tahu ini nanti semoga bisa tetap ya motivasi dan lain-lainnya ya, seperti itu ya. Dan ada satu lagi ya di untuk yang lanjutan ya, dalam artian buat yang sebelumnya sudah pernah belajar sama anak. Nah, ini sudah ana infokan, sudah ana instruksikan ke admin juga bahwasanya pembayaran itu nggak harus di awal ya. Jadi mungkin ketika antum baru pertama kali belajar sama ana, nanti pembayaran harus di awal, karena nanti biar tahu keseriusan belajarnya seperti apa. Ada yang dimasukin dulu sebelum pembayaran, nanti nggak ternyata ketika sudah masuk nggak serius. Nah, tapi ketika sudah lanjutan, maka itu nanti pembayaran nggak harus di awal ya, yaitu boleh di tengah atau boleh di akhir. Seperti itu ya. Itu untuk yang lanjutan ya. Yang penting nanti konfirmasi saja ke adminnya. Karena nanti tugasnya admin itu ya. Jadi seperti itu ya. Itu sedikit ringkas tentang pembelajaran malam ini ya, yaitu tentang pengarahan dan lain-lain ya. Jadi intinya mulai hari ini tanggal 1 Mei ya, pembelajaran sudah kita mulai lagi ya. Jadi kita nanti belajarnya rutin Senin dan Rabu. Seperti yang Anda bilang tadi ya, jamnya sudah Anda kasih tahu ya tadi jam berapa, masuknya kapan dan lain-lain. Nah, itu sudah Anda kasih tahu. Sama hari Jumat ya. Hari Jumat ini nanti mungkin jamnya bisa lebih cepat ya. Bisa jam 7 atau setengah 8 ya, pokoknya hampir sama seperti itu. Dan hari Jumat nih kalau bisa antum masuk juga ya, karena di situ pembelajarannya tentang qawaid dan menyusun kalimat, yang mana ini sangat penting ya. Jadi nanti pembelajaran buku Senin Rabu, pembelajaran yang qawaid yang tentang menyusun kalimat, atau nanti mungkin bisa saja di hari Jumat itu nanti praktek ngomong sama anak. Jadi nggak pakai buku, langsung praktek ngomong saja. Bisa bisa jadi ya. Jadi itu nanti pembelajaran di hari Jumat. Maka kalau bisa hari Jumat masuk. Kalau antum nggak ada halangan, ya. Meskipun nanti ada yang lain, tapi insya Allah sama aja ya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan atau ada ini tetap kalian yang Auna utamakan ya. Jadi misalkan nanti di hari Jumat bareng-bareng ya. Ternyata yang masuk ada sekitar 40 orang. Yang masuk ada 40 orang yang di hari Jumat, kan itu umum ya. Tapi sampai saat ini sih jarang sih, biasanya yang masuk 30 atau 25. Cuma kalau sampai 40, terus nanti rebutan, dalam artian pengen praktek semua. Yang anak prioritaskan yang benar-benar belajar privat sama anak. Jadi misalkan nanti ada yang mau nanya, waktunya nggak cukup. Nah, yang anak prioritas yang anak dahulukan nanti yang ikut paket 1 sampai paket 4 ya. Seperti itu. Jadi yaitu privilege kalian ya, karena kalian lebih privat belajarnya. Jadi hari Jumat kalau bisa masuk ya. Karena meskipun banyak, tapi
nanti yang ana utamakan tetap kalian ya. Kalau yang lainnya itu sebagai ini ya, sebagai pendukung atau sebagai nggak apa-apa, apa namanya, sebagai ya istilahnya bisa berbagi ilmu dan lain-lain ya. Seperti itu. Paham ya? Jadi jangan sampai nanti baru oh hari Jumat banyak orang nggak enak lah, nggak privat atau nggak gini-gini. Nggak, tetap nanti anak ini kan prioritaskan yang belajar privat yang di kelompok 1 sampai 4 itu di kelasnya ya. Jadi intinya seperti itu ya. Tip ya, mungkin ini penjelasan dan Tajudin Niyah dan motivasi dan perkenalan kita pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup ya? Karena ternyata waktunya udah 8.50 ya, nggak kerasa ya. Padahal dari tadi Anda cuma ngomong sendiri tapi lumayan lama ya waktunya ya. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Maaf ya. Tip ya, kalau tidak ada langsung kita tutup saja. Insya Allah kita kembali lagi bertemu di hari Rabu dan Jumat ya untuk minggu ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap dijaga niatnya, tetap diperbarui niatnya, dan tetap apa namanya fokus dengan tujuannya masing-masing ya. Jangan sampai kita gara-gara omongan seseorang atau gara-gara sesuatu nanti bikin kita nggak fokus ya. Jadi ya, jangan bandingin kita dengan bandingin orang lain ya. Misalkan kita bandingin diri kita sama banding orang lain, jangan ya. Kita bandinginnya diri kita sekarang sama diri kita masa lalu. Kalau diri kita masa lalu sama diri kita sekarang nggak ada perubahan, ya itu harus kita pertanyakan. Tapi kalau ternyata kita sudah berubah, di masa lalu kita nggak mau belajar, nggak bisa bahasa Arab meskipun dasar, tapi sekarang sudah bagusnya, itu yang perlu dibandingin ya. Kalau ada perkembangan berarti tetap harus istiqomah ya, istiqomah. Karena istiqomah itu yang paling sulit. Cuma kalau nggak ada perkembangan ya harus ditingkatkan lagi. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan orang lain, jangan sampai eh, ada sesuatu yang mengganjal. Kalau ada sesuatu atau kalau butuh motivasi atau kalau butuh pembelajaran atau masalah tanya-tanya nanti, insya Allah bisa ditanyakan ke Ana ya, konsultasi dan lain-lain ya. Termasuk konsultasi itu konsultasi pingin kuliah kuliah Timur Tengah bagusnya yang mana. Nah mungkin Anda tahu ya sedikit ya karena Anda dulu juga pejuang beasiswa ya. Anda dulu mencari-cari beasiswa yang alhamdulillahnya keterima ya, berhasil mendapat beasiswanya. Nah jadi tanyakan aja nanti baiknya gimana dan lain-lainnya. Ya karena itu sebenarnya fasilitas juga itu belum Anda sebutkan tadi ya, ada konsultasi beasiswa itu fasilitas buat kalian yang bayar 1 sampai 4. Kalau yang di grup itu ya Anda share aja. Kalau nanti ada yang nanya nggak Anda prioritaskan ya. Cuma kalau kalian nanti Anda prioritaskan ya, nanti Anda bantu lebih baiknya gimana ya. Ya, syukran wa husni timamikum, mahayana tatim bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil Akra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah wa bihamdika bihamdika, asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha alamin. illa anta astaghfiruka wa anta, atubu wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Tafadhal. wabarakatuh.